Pernah nggak sih kamu merasa gaji yang baru aja mampir ke rekening, tahu-tahu udah hilang begitu saja? Baru seminggu, kadang malah baru beberapa hari, dompet atau saldo e-wallet mulai terasa tipis. Padahal kalau ditanya, uangnya buat apa aja? Seringkali kita sendiri bingung menjawab. Rasanya nggak beli barang mewah, nggak foya-foya, tapi kenapa uang bisa habis segitu cepat? Saya yakin kamu pernah berada di posisi itu. Saya juga sering banget. Situasi ini jadi makin terasa berat ketika harga-harga naik. Dari belanja harian di warung, bensin, sampai biaya makan siang di luar yang terasa makin mahal. Di satu sisi, kita terus berusaha kerja lebih keras, tapi di sisi lain, dompet tetap nggak berisi. Ujung-ujungnya stres, bingung, bahkan kadang jadi menyalahkan keadaan. Masalahnya bukan sekadar jumlah gaji yang kecil, bukan juga hanya karena harga-harga naik. Ada hal lain yang diam-diam menggerogoti dompet kita setiap hari. Kebiasaan sepele. Kebiasaan yang saking biasanya, kita sering enggak sadar bahwa itu adalah sumber kebocoran terbesar dalam keuangan kita. Saya mau ajak kamu untuk berhenti sejenak, tarik napas, dan jujur pada diri sendiri. Seberapa sering kita membelanjakan uang tanpa berpikir panjang? Seberapa sering kita merasa, cuma segini doang kok, nggak apa-apa. Padahal kalau dikumpulkan, jumlahnya bisa lebih besar daripada yang kita kira. Di episode kali ini, kita akan membicarakan tentang 5 kebiasaan sepele yang ternyata bisa menguras dompet diam-diam. Saya akan ceritakan pengalaman pribadi saya, pelajaran yang saya dapat, dan juga contoh nyata dari orang-orang yang pernah mengalami hal serupa. Karena pada akhirnya, kalau kita bisa sadar sejak sekarang, mungkin kita bisa menyelamatkan bukan hanya isi dompet kita, tapi juga ketenangan pikiran kita. Saya mau jujur, dulu saya sering banget merasa gaji nggak pernah cukup. Setiap kali awal bulan, rasanya lega banget lihat saldo masuk. Tapi anehnya, baru setengah bulan berjalan, saya sudah mulai gelisah. Saya buka aplikasi rekening, saldo tinggal separuh, saya cek dompet, uang kertas yang tadi tebal sudah menipis. Dan itu bikin saya bertanya ke diri sendiri, sebenarnya uang ini lari kemana sih? Satu waktu, saya coba catat pengeluaran selama sebulan penuh. Awalnya terasa ribet. Saya pikir, buat apa? Kan paling cuman habis buat makan, transport, sama tagihan. Tapi ternyata, setelah saya tulis dengan jujur, saya kaget. Ada banyak hal kecil yang menggerogoti. Misalnya, kebiasaan saya beli kopi setiap pagi sebelum berangkat kerja. Harganya nggak mahal, sekitar 20.000. Tapi kalau dikali 25 hari kerja, jumlahnya sudah 500.000. Itu sama dengan setengah tagihan listrik rumah saya. Belum lagi makan siang. Awalnya saya pikir, makan di luar lebih praktis. Tapi kalau dihitung, biaya makan di luar bisa 2-3 kali lipat lebih mahal daripada masak sendiri atau bawa bekal. Ada juga kebiasaan lain yang saya anggap remeh, kayak beli paket data tambahan karena sering nonton video pas lagi bosan, atau impulsif beli barang diskon online yang sebenarnya nggak terlalu saya butuhkan. Semua itu kelihatannya kecil, tapi ternyata ketika dikumpulkan, jumlahnya lebih besar dari pengeluaran pokok. Yang lebih bikin saya sadar adalah perasaan saya setelah menghabiskan uang itu. Kopi pagi memang bikin semangat, tapi habis itu biasa aja. Makan siang enak di luar memang menyenangkan, tapi cuma sebentar. Barang-barang diskon yang saya beli kadang malah menumpuk dan nggak kepakai. Jadi bukan hanya dompet yang terkuras, tapi juga ada rasa menyesal yang muncul belakangan. Momen itu jadi titik balik buat saya. Saya sadar bahwa bukan cuma harga-harga naik yang bikin finansial saya tertekan, tapi juga kebiasaan saya sendiri yang nggak terkendali. Saya mulai mengubah pola kecil. Misalnya, saya batasi beli kopi hanya seminggu sekali sebagai hadiah buat diri sendiri. Saya belajar masak sederhana buat bekal. Saya juga lebih disiplin bikin catatan pengeluaran, meskipun kadang masih malas. Dan yang paling penting, saya belajar menahan diri untuk nggak gampang bilang, cuma segini doang kok. Karena justru kata-kata itulah yang bikin uang saya menguap tanpa terasa. Pengalaman ini membuka mata saya bahwa dompet bocor bukan selalu karena penghasilan yang kurang, tapi karena kebiasaan sepele yang enggak kita sadari. Dan kalau saya bisa menemukan pola itu di hidup saya yakin kamu juga bisa menemukan kebiasaan serupa di hidup kamu. Dari pengalaman tadi, saya belajar satu hal penting. Bukan penghasilan yang selalu menentukan kesehatan finansial kita, tapi kebiasaan sehari-hari yang kecil, yang sering kita anggap nggak penting. Kalau kita pikirkan baik-baik, hampir semua orang punya kebocoran finansial yang sumbernya bukan hal besar, tapi justru dari kebiasaan kecil. Dan itulah yang bikin dompet terasa tipis terus. Mari kita bahas lebih jelas. Saya rangkum menjadi 5 kebiasaan sepele yang diam-diam bisa menguras dompet kamu. 1. Kebiasaan
Ah, cuma segini doang. Ini yang paling umum. Setiap kali kita merasa nominalnya kecil, kita jadi lebih longgar untuk mengeluarkan uang. Misalnya, beli jajanan 10.000, minuman manis 15.000, parkir tambahan 5.000. Kalau sehari ada 3 atau 4 pengeluaran kecil kayak gitu, dalam sebulan bisa sampai ratusan ribu. Kebiasaan ini sering nggak terasa karena kita merasa nilainya kecil, padahal akumulasi adalah kuncinya. 2. Belanja impulsif karena diskon. Pernah nggak buka marketplace cuma iseng, malah check out barang yang sebenarnya nggak kita butuhkan? Alasan paling sering, mumpung lagi diskon. Padahal kalau kita jujur, barang itu mungkin hanya akan dipakai sekali, bahkan ada yang akhirnya cuma jadi pajangan. Diskon sering jadi jebakan psikologis yang bikin kita merasa sedang hemat, padahal sebenarnya justru boros. 3. Nongkrong atau makan di luar terlalu sering. Saya nggak bilang nongkrong itu salah. Kita semua butuh hiburan, butuh bersosialisasi. Tapi kalau frekuensinya berlebihan, biaya makan dan minum di luar bisa jadi pengeluaran besar. Bedanya tipis, tapi kalau dikumpulkan sebulan, hasilnya bisa mengalahkan biaya kebutuhan pokok. 4. Langganan yang jarang dipakai. Aplikasi streaming, platform belajar, bahkan gym membership. Banyak orang yang berlangganan karena niat awalnya bagus. Mau produktif, mau sehat, mau upgrade diri. Tapi kenyataannya seringkali kita jarang pakai. Akhirnya setiap bulan uang terpotong otomatis. Dan kita nggak sadar bahwa itu jadi beban keuangan. 5. Tidak mencatat pengeluaran. Ini mungkin terdengar sepele, tapi justru yang paling penting. Saat kita nggak punya catatan, kita gampang lupa dan merasa uang hilang entah kemana. Padahal dengan mencatat, kita bisa tahu kebocoran ada di mana. Catatan itu bukan sekadar angka, tapi semacam cermin yang bikin kita lebih jujur pada diri sendiri. Nah, yang menarik adalah begini. 5 kebiasaan ini sering kita lakukan tanpa sadar. Karena kita merasa nilainya kecil, atau karena semua orang di sekitar juga melakukannya. Tapi kalau dihitung-hitung, pengaruhnya bisa sangat besar. Misalnya, orang yang tiap hari beli kopi 20.000, dalam setahun akan menghabiskan sekitar 7,3 juta hanya untuk kopi. Itu setara dengan biaya liburan, gadget baru, atau bahkan bisa jadi tabungan darurat. Jadi, masalahnya bukan sekadar kopi mahal atau jajan doang, tapi bagaimana kebiasaan kecil itu menggeser prioritas finansial kita. Insight yang saya dapat adalah dompet bocor bukan karena badai besar, tapi karena tetesan kecil yang dibiarkan terus-menerus. Sama seperti perahu, dia nggak akan tenggelam karena sekali kena ombak besar, tapi karena ada lubang kecil yang nggak ditambal. Kalau kita bisa sadar dan menutup lubang kecil ini, efeknya jauh lebih terasa dibandingkan hanya mengejar penghasilan lebih besar. Karena percuma gaji naik kalau kebiasaan kecilnya tetap bocor. Kadang konsep akan lebih terasa nyata kalau kita melihat kisah dari orang lain. Saya mau ceritakan 3 contoh sederhana yang mungkin juga mirip dengan kehidupan kita sehari-hari. Kisah Rina. Nongkrong yang jadi kebiasaan Rina adalah teman saya dari kantor lama. Gajinya lumayan, bahkan di atas UMR. Tapi hampir setiap akhir bulan, dia selalu mengeluh, "Aduh, kok duit gue udah habis ya?" Setelah ngobrol panjang, ternyata sumber kebocorannya adalah nongkrong. Setiap pulang kerja, dia terbiasa mampir ke kafe bersama teman-teman. Sekali nongkrong, rata-rata keluar 50-70 ribu. Kalau seminggu 4 kali, itu sudah hampir 1 juta sebulan. Padahal kalau ditanya apa yang dia dapat dari nongkrong itu, ya sekadar ngobrol, ketawa, lalu pulang. Seru, iya. Tapi setelah pulang, ada rasa kosong dan dompet semakin tipis. Rina akhirnya sadar setelah menghitung pengeluaran. Dia nggak berhenti nongkrong total, tapi dia batasi hanya seminggu sekali. Sisanya dia alihkan ke tabungan. Hasilnya, setelah 3 bulan, dia punya simpanan kecil yang bikin dia lebih tenang. Kisah Andi. Belanja online karena diskon. Andi beda lagi. Dia tipe orang yang gampang tergoda dengan notifikasi diskon. Ada tulisan flash sale, langsung klik. Ada voucher gratis ongkir, langsung check out. Alasan klasiknya, murah banget, rugi kalau nggak beli. Tapi barang yang dia beli sering nggak dipakai. Kaos yang masih ada labelnya, gadget kecil-kecilan yang akhirnya cuma tersimpan di laci. Dalam sebulan kalau ditotal, pengeluarannya bisa sampai 2 juta hanya untuk barang-barang diskon. Padahal penghasilannya nggak sebesar itu. Sampai satu hari dia benar-benar kepepet. Tagihan listrik dan kontrakan nunggak karena uangnya habis buat belanja online. Dari situ dia mulai berubah. Dia pasang aturan untuk dirinya, kalau mau beli barang,
bilang, tunggu 3 hari dulu. Kalau setelah 3 hari masih benar-benar butuh, baru beli. Trik sederhana itu cukup ampuh untuk menahan dorongan impulsifnya. Kisah Sari. Langganan yang lupa dibatalkan. Sari punya masalah berbeda. Dia berlangganan 4 layanan sekaligus. Musik, film, gym, dan 1 aplikasi belajar. Totalnya sekitar 500.000 per bulan. Awalnya dia niat, pengen hidup sehat, pengen produktif, pengen upgrade diri. Tapi kenyataannya dia jarang sekali pakai. Gym 3 bulan cuma datang 2 kali. Aplikasi belajar hanya dibuka di awal. Layanan musik dan film, ya sesekali, tapi sebenarnya ada versi gratis yang cukup. Uang 500.000 itu terus terpotong otomatis dan dia bahkan sering lupa. Setelah sadar, Sari mulai memutuskan mana yang benar-benar dia pakai. Dia batalkan 3 langganan, sisakan 1 yang paling dia nikmati. Hasilnya, dia bisa menghemat cukup banyak tiap bulan. Kalau kita lihat, 3 orang ini punya masalah yang berbeda-beda. Ada yang bocor karena nongkrong, ada yang karena belanja impulsif, ada yang karena langganan. Tapi benang merahnya sama. Semuanya dimulai dari kebiasaan kecil yang mereka anggap sepele. Dan perubahan mereka juga nggak ekstrim. Mereka nggak berhenti total, nggak hidup super hemat yang bikin sengsara. Mereka hanya mulai sadar, lalu mengurangi dan mengatur prioritas. Itu saja sudah cukup untuk membuat dompet terasa lebih aman. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang, kebiasaan sepele apa yang sedang diam-diam menggerogoti dompet kamu? Sekarang coba kita berhenti sebentar. Tarik napas dalam-dalam, lalu bayangkan perjalanan uang kamu dalam sebulan terakhir. Gaji atau penghasilan masuk, kemudian pelan-pelan berkurang. Pertanyaannya, kemana saja dia pergi? Apakah kamu bisa menjawab dengan jelas atau justru bingung? Apakah kamu merasa uangmu menghilang begitu saja tanpa jejak? Kalau iya, mungkin saatnya kita jujur sama diri sendiri. Karena dompet yang bocor jarang terjadi karena satu pengeluaran besar. Biasanya justru karena kebiasaan kecil yang berulang dan kita biarkan. Coba tanya ke diri kamu. Seberapa sering kamu berkata, cuma segini doang kok saat mengeluarkan uang? Seberapa sering kamu check out barang diskon padahal nggak benar-benar butuh? Seberapa sering kamu beli makanan di luar hanya karena malas masak, bukan karena benar-benar perlu? Berapa banyak layanan langganan yang masih aktif di rekeningmu, tapi jarang kamu buka? Dan terakhir, sudah berapa lama kamu nggak mencatat pengeluaranmu dengan jujur? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terasa sederhana, tapi jawabannya bisa membuka pintu kesadaran besar. Karena pada akhirnya, hidup kita bukan cuma tentang kerja lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak uang, tapi juga tentang bagaimana kita menghargai, menjaga, dan menggunakan uang itu dengan bijak. Kebiasaan sepele yang kita anggap nggak penting bisa jadi penentu apakah kita selalu merasa kekurangan atau mulai merasakan cukup. Bayangkan kalau 5 kebiasaan kecil itu bisa kamu kendalikan. Berapa banyak yang bisa kamu simpan? Apa yang bisa kamu lakukan dengan uang itu? Mungkin liburan bersama keluarga, mungkin investasi kecil, atau sekadar punya tabungan darurat yang bikin tidur lebih nyenyak. Dan yang lebih penting, bayangkan perasaan tenang ketika kamu tahu uangmu tidak lagi menghilang tanpa arah. Tenang karena kamu sadar, kamu punya kendali atas dompetmu, bukan sebaliknya. Kebiasaan kecil itu memang kelihatannya remeh, tapi justru dari situlah kita bisa membangun pondasi finansial yang lebih kokoh. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Apakah kamu mau terus membiarkan kebiasaan sepele itu menguras dompetmu, atau kamu mau mulai mengubahnya hari ini? Jadi teman-teman, kita sudah bicara tentang 5 kebiasaan sepele yang diam-diam bisa menguras dompet. Mulai dari ucapan sederhana, cuma segini doang, belanja impulsif karena diskon, nongkrong berlebihan, langganan yang enggak terpakai, sampai kebiasaan tidak mencatat pengeluaran. Kelihatannya kecil, tapi justru disitulah letak bahayanya. Karena hal-hal kecil yang diulang terus-menerus bisa jadi lubang besar yang membuat uang kita habis tanpa terasa. Pesan yang ingin saya tekankan adalah kaya bukan hanya soal berapa besar penghasilanmu, tapi juga soal seberapa bijak kamu menjaga kebiasaanmu. Dengan menutup kebocoran kecil, kita bisa memberi ruang lebih besar bagi rezeki untuk bertahan, tumbuh, dan membawa ketenangan dalam hidup. Saya tahu mengubah kebiasaan itu nggak mudah. Kita sudah terbiasa dan kadang rasanya menyenangkan. Tapi perubahan bukan berarti berhenti total atau hidup serba hemat yang bikin sengsara. Perubahan bisa dimulai dari langkah kecil, membatasi, mencatat, dan lebih
sadar. Sekarang saya mau ajak kamu untuk refleksi sekali lagi. Dari 5 kebiasaan tadi, mana yang paling sering kamu lakukan? Dan langkah kecil apa yang bisa kamu ambil mulai besok untuk menguranginya? Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, share ke teman-temanmu yang juga sering merasa dompetnya cepat kosong, dan tulis di kolom komentar, kebiasaan kecil apa yang paling bikin dompetmu bocor? Saya pengen baca cerita kamu karena bisa jadi itu juga jadi pelajaran buat orang lain. Dan tentu saja jangan lupa subscribe supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan kita berikutnya tentang keuangan, mindset, produktivitas, dan keseimbangan hidup. Karena pada akhirnya tujuan kita bukan sekadar punya banyak uang, tapi juga punya hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan hidup yang lebih seimbang. Sampai jumpa di video berikutnya.